Kasus yang menjerat Mbah Murijan, warga desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, mendapat perhatian Bupati Radityo Egi Pratama dan pihak kejaksaan. Lansia 72 tahun ini duduk di kursi terdakwa karena kasus pencurian getah karet milik PTPN 1 Regional 7, Kebun Bergen Afdeling 1, Kecamatan Tanjung Sari, yang terjadi pada Minggu 22 Februari 2026 lalu. Jaksa mendakwa Mbah Murijan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh sadap karet PTPN 1 menggelapkan getah karet hasil sadapan di semak-semak perkebunan. Getah karet tersebut akan diambil menggunakan sepeda motor oleh rekannya, Mbah Murijan bernama Nur Wahid. Saat hendak mengangkut 2 karung getah, Nur Wahid tertangkap petugas keamanan PTPN. Petugas kemudian memeriksa sekitar lokasi, menemukan 8 karung getah karet yang disembunyikan di area perkebunan. Total terdapat 10 karung getah karet dengan berat 550 kg yang digelapkan dengan nilai kerugian sekitar 8,8 juta rupiah. Mbah Murijan hanya mengaku hendak menjual 2 karung getah karet untuk kebutuhan sehari-hari. Atas tindakan pencurian tersebut, Mbah Murijan terancam 5 tahun pidana penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 488 Jungto pasal 2P KUHP tentang penggelapan. Perkara ini mendapat perhatian serius Bupati Radityo Egi Pratama. Setelah mediasi bersama Kejati Lampung dan Kejari Lampung Selatan, pihak PTPN akhirnya membuka pintu perdamaian. Langkah ini membuka harapan bagi Mbah Murijan untuk segera bebas dan berkumpul kembali bersama keluarga. Melalui konferensi pers Sabtu malam, Bupati menyatakan langkah yang ditempuh pemerintah daerah bukan hanya berdasar pada aspek hukum. Mengingat kondisi Mbah Murijan yang sudah lanjut usia, sisi kemanusiaan menjadi pertimbangan utama. Memang sebelum itu juga saya komunikasi aktif dengan pihak kejaksaan, dengan Pak Kajari, dengan Pak Kajati juga, dan arahan Pak Kajati waktu itu untuk kita saya memediasi dan komunikasi dengan pihak PTPN. Alhamdulillah memang kemarin malam jam berapa ya, saya nggak ingat juga, sekitar malam lah, makan malam tanggal 22 saya mengundang PTPN didampingi dari kejaksaan juga bersama-sama, kemudian komunikasi aktif, koordinasi aktif dengan Kajati dan Kajari. Jadi memang alhamdulillah pihak PTPN yang tadinya belum memutuskan dan memberikan ruang untuk memaafkan, kemarin dinyatakan untuk mereka mau memberikan ruang dan memaafkan. Sekali lagi memang ini langkah-langkah yang kita harus menghormati semua pihak yang sudah bekerja, yang tentunya kita juga ingin mengedepankan sisi keadilan dan sisi kehumanisme, dan proses hukum itu berjalan berkeadilan dan mengedepankan prinsip. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Suci Wijayanti, sejak awal telah mendorong agar perkara diselesaikan secara damai melalui jalur restoratif justice. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena PTPN memiliki mekanisme dan regulasi internal pengamanan aset negara. Langkahnya apa yang telah kami lakukan selama ini bersama Pak Bupati, selama PTPN, itu adalah wujud dari negara hadir untuk melayani masyarakatnya. Terus secara paralel, tentunya dalam penanganan perkara ini, kami sudah berkoordinasi dengan Majelis Hakim, dengan Pengadilan Negeri Kalianda, untuk memproses permohonan penangguhan pengalihan penahanan terhadap seseorang yang bernama inisial M tersebut, yaitu terdakwa 2 pada kasus perkara ini. Insya Allah besok Senin kami akan upayakan lagi untuk dapat segera diproses, karena sambil menunggu permohonan penangguhan pengalihan penahanan tersebut, pihak keluarga akan memasukkan surat permohonan tersebut ke PN dan proses terus berlanjut. Harapan kita besok Senin terdakwa 2 yang berinisial M ini dapat dilakukan penangguhan penahanan. Hendrik Setiawan, Sigar TV, melaporkan. Aku diterima, Mbak. Iya. Tujuannya Tuhan kita ini satu, kamu Pancasila. Iya.